Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haris Munandar, MMA, yang saya hormati sebagai dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis, dan Saudari Indrania Nur Rahim sebagai asisten dosen praktikum komunikasi, serta teman sejawat kelas MLIE 1C2 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi yang akan kita bicarakan mengenai negosiasi ialah pengadaan pakaian seragam APD sebanyak 1.000 karyawan pabrik PT Unilever Indonesia. Saya Naswa Arfah selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan negosiator dari pihak seller PT Sri Rezeki Isman, yaitu Juanda Marianto, Syifa Silviani Fauzia, Muhammad Fikri Aulia Effendi, dan Haikal Aldi Ahmadsyah. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan negosiator dari pihak buyer PT Unilever Indonesia, yaitu Zidan Wibisana, Ari Lestianisi, Rafif Rahardiansyah, serta Alfir Rizky. Sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati, yang diawali dengan pembukaan, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari buyer, pemaparan materi dari seller, dan sesi tanya jawab, serta diakhiri dengan penutupan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi dari buyer. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih kepada moderator. Saya Ari Lestianisi ingin memaparkan perkiraan harga PT Unilever Indonesia. Next. Studi kasus. Bagian pengadaan di PT Unilever Indonesia mendapatkan tugas untuk mengadakan pakaian seragam kelengkapan APD bagi 1.000 karyawan pabrik bagian produksi yang tersebar di 5 pabrik yang tersebar di Jakarta, Karawang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bagian umum mengharapkan pakaian seragam yang diadakan dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau kantor, di mana pakaian seragam terdiri dari sepatu safety, penutup kepala, sarung tangan, celana panjang, kemeja lengan panjang, dan kemeja lengan pendek yang diadakan masing-masing dapat digunakan untuk melindungi tubuh karyawan bagian produksi, dan jumlah bahan kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, dan celana panjang bisa customize, serta pada helm, sepatu safety, dan sarung tangan ukuran standar. Spesifikasi bahan pada sepatu yaitu karet, sarung tangan katun dan karet, celana panjang, kemeja lengan panjang, dan kemeja lengan pendek berbahan drill dengan warna cerah yaitu hijau dan oranye, dan warna gelap navy dan hitam. Helm berbahan tali, polyester, dan nilon, serta bahan helm yaitu komposit dan plastik ABS. Terkait dengan hal tersebut, bagian pengadaan diminta untuk menyusun spesifikasi, harga perkiraan, dan memberikan saran alternatif merek pakaian seragam kelengkapan APD yang akan diadakan. Karena perencanaan tersebut akan digunakan bagian keuangan untuk menyusun budget. Perusahaan sudah mengalokasikan dana untuk pengadaan pakaian seragam kelengkapan APD tahun ini maksimal sejumlah Rp520 juta per set seragam APD. Kemudian perusahaan menginginkan 2,5 bulan. Kemudian bagian pengadaan menunjuk PT Sri Rezeki Isman. Next. Profil perusahaan. Unilever telah menemani keseharian masyarakat Indonesia selama lebih dari 85 tahun. Kami ingin keberadaan kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, serta membantu menjadi solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia.
seperti kemiskinan, kesehatan, nutrisi, sumber daya berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta perubahan iklim. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zip Fabriken NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara. Berdasarkan Akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Jenderal Buell van Netherlands Indi berdasarkan surat nomor 14 pada 16 Desember 1933. Terdapat di Red van Justitie di Batavia dengan nomor 302 pada 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Javach Quran pada 9 Januari 1934. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 dari notaris Nyonya Kartini Mulyadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1977 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan akta nomor 92 Notaris Publik Bapak Mudofir Hadi SH. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor C2-1-049 HT 0104 TH 98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 39. Selanjutnya. Jabatan Bagian Pengadaan PT Unilever Indonesia Tbk. Posisi negosiator dengan nama Jidan Wibisana, job desk-nya yaitu melakukan negosiasi. Purchasing yaitu Rafif Rahediansyah dengan job desk membacakan peraturan dan spesifikasi. Notulensi yaitu saya sendiri Ari Lestianisi dengan job desk menulis jalannya rapat. Anggota Alvin Rizky dengan job desk membantu berdiskusi. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya Rafif untuk melanjutkan pemaparan. Baik, terima kasih Ariel. Di sini terdapat referensi pertama untuk APD yang kita butuhkan, yaitu yang pertama ada topi proyek dengan pestrak atau putar dengan tali dagu yang tersedia warna merah, putih, hijau, kuning, biru, orange, dilengkapi dengan inner pestrak yang semakin mempermudah dalam pengaturan lingkar kepala hanya dengan memutar knob atau dial pada pestrak dan berbahan polister dan nilon. Ada juga sepatu dengan warna kuning dengan size standar. Dibutuhkan juga kemeja drill Uni 1 desain custom bordir dengan bahan kemeja Oxford, drill taipan, katun, batik, dan lain-lain. Dengan ukuran kemeja yang bisa di-customize dan menerima pesanan dengan aplikasi bordir atau sablon, seragam bisa diorder sesuai permintaan customer, baik desain maupun jumlah. Lalu ada rompi itu jaket ini dengan bahan drill dengan ukuran seragamnya customized dan memiliki tambahan sebagai berikut, yaitu dada kiri logo PT Unilever Indonesia Tbk dengan ukuran 15 x 15 cm. Di lengan kiri ada logo divisi ukuran dengan ukuran 5 x 5 cm. Di sini juga ada saku celana. Untuk celana banyak saku, ada saku di lutut dan di belakang, kanan kiri ada karet di pinggang tempat sabuk, ukuran fleksibel dengan warna yang dibutuhkan hitam, biru Ben-Hur atau biru BCA, merah biru dongker, dan abu-abu.
dengan size customized, dengan toleransi kurang lebih 2 cm karena kerajinan tangan. Dan juga dibutuhkan sarung tangan bintik atau polkadot dengan sarung tangan kerja bintik dengan berat 800 gram dengan size standar. Selanjutnya, berikut adalah uraian dari biaya satuan dan volume yang dibutuhkan. Yang pertama ada biaya pengadaan barang, yaitu pakaian seragam APD 4 sesuai spesifikasi. Satuannya set dengan volume yang dibutuhkan yaitu 1000 set dengan harga yaitu Rp453.791.583. Yang kedua ada biaya transportasi atau ekspedisi, yaitu transportasi truk atau kargo dengan satuan kilogram dengan volume 3.278 kilo dengan jumlah biaya Rp12.784.200 dan jumlah total dari biaya pengadaan dan biaya transportasi yaitu Rp466.575.783 dengan tambahan PPN 10% yaitu sebesar Rp46.657.578 dengan jumlah biaya yang dibulatkan menjadi Rp513.233.361 yang terbilang Rp513.233.361. Lanjutnya. Sekian yang dapat disampaikan dari perusahaan kami dengan yang kami butuhkan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pihak buyer sudah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah penyajian materi dari seller. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada moderator. Izin kami untuk memaparkan materi dari PT Sri Rezeki Isman. Di sini materi yang kami bawakan adalah laporan harga pokok produksi tentang pengadaian pakaian seragam. Selanjutnya. Di sini kami memiliki helm proyek full brim yang mempunyai kelebihan. Helm ini dilengkapi dengan sweat band yang berguna untuk menyerap keringat para penggunanya. Yang kedua adalah mempunyai bobot helm yang lebih ringan. Kekurangan pada helm ini adalah helm dengan bentuk full brim hanya mengamankan pengguna pada bagian atas dan depan. Yang kedua adalah helm proyek full brim dengan tali fast track. Kelebihan yang kami punya adalah memiliki bentuk seperti topi fedora, yang mana memiliki sisi melingkar dengan tujuannya tentu saja untuk melindungi kepala dari material yang jatuh dari atas, samping, depan, dan belakang. Yang kedua adalah helm ini mempunyai lubang ventilasi pada bagian atas, agar para penggunanya tidak merasa gerah saat bekerja di indoor maupun outdoor. Yang ketiga, terdapat inner fast track, yaitu putaran pengencang lingkar kepala, yang memudahkan pengguna untuk mengatur kekencangan tali helm sesuai dengan ukuran kepala pengguna. Dapat dikencangkan ataupun dikendurkan sehingga helm lebih safety dan lebih nyaman saat digunakan. Kekurangannya adalah memiliki harga yang lebih mahal dibanding helm standar. Ini adalah perkiraan harganya. Nah, masuk ke dalam sarung tangan. Di sini kami memilih sarung tangan bahan katun yang punya fungsi untuk pelindung tangan dari potensi bahaya di saat melakukan pekerjaan atau aktivitas yang tidak berhubungan dengan maksudnya yang berhubungan dengan zat panas, benda pemutar, zat beracun atau B3.
Kelebihan dari sarung tangan bahan katun ini adalah dengan menggunakan sarung tangan bahan katun, maka tangan kita tidak mudah berkeringat karena sarung tangan berbahan katun mempunyai pori-pori yang besar sehingga berguna sebagai ventilasi udara di dalam tangan kita. Yang kedua adalah menghindarkan tangan kita dari kotoran secara langsung, dan yang ketiga adalah membuat tangan kita menjadi hangat pada saat kita bekerja di area yang dingin sekali. Dalam kekurangannya, sarung tangan bahan katun ini tidak memiliki kekurangan. Yang kedua adalah sarung tangan bahan kulit. Fungsinya adalah sebagai pelindung diri dari pelindung bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan di area yang berputar, sehingga pekerja aman dari potensi bahaya dari tangan tergulung karena sarung tangan yang menyangkut putaran mesin. Kelebihannya di sini adalah cocok untuk area kerja yang melibatkan benda kerja yang panas, karena bisa melindungi tangan dari menyentuh benda kerja yang panas. Yang kedua adalah tekanan yang kuat dari benda kerja tidak langsung mengenai tangan kita. Yang ketiga, cocok untuk pekerja yang bekerja di area yang mempunyai benda kerja atau mesin yang berputar. Kekurangannya adalah sarung tangan berbahan kulit ini mempunyai sifat licin, jadi harus berhati-hati pada saat menggunakan sarung tangan ini. Yang kedua adalah pada sisi jahitan sarung tangan mempunyai tendensi mudah robek, sehingga partikel-partikel kecil seperti gram logam bisa masuk ke tangan kita dengan mudah. Ini adalah harga referensi dari bahan bakunya. Dan ini adalah harga juga dari referensi bahan baku sarung tangan kita. Ya, saya dilanjutkan oleh Saudara Juan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Haikal. Lalu ini ada kain American Drill. Kain American Drill ini memiliki karakteristik kain dengan alat pitalan kuat, tekstur yang bergaris-garis, diagonal, dan cukup lembut. Kain American Drill ini juga terlihat jatuh dan cukup kekar yang dapat membentuk tubuh. Memiliki kemampuan kain yang tahan lama atau awet. Kain ini juga tahan untuk kondisi panas maupun dingin, dan juga warnanya yang tidak mudah luntur. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama, terbuat dari kain katun dan polyester. Kedua, sering digunakan untuk membuat jas alma mater. Ketiga, permukaan kain yang lembut. Keempat, memiliki kemampuan menyerap air yang baik. Dan di sini ada kekurangannya, yaitu warna yang mudah pudar. Lalu ada kain Japan Drill. Kain Japan Drill merupakan bahan kain yang berserat tinggi, membuat kain ini begitu kuat. Kain Japan Drill termasuk juga dalam rekomendasi bahan pembuatan kemeja lapangan atau PDL, seragam perusahaan, seragam sekolah, jas alma mater, dan celana formal. Kain ini memiliki karakteristik permukaan lembut. Komposisi kain Japan Drill memiliki serat benang yang tebal, namun tetap adem jika digunakan. Kemudian kain ini mampu menyerap air dengan baik juga seperti Nagata Drill. Kelebihannya yaitu yang pertama berserat tinggi, kedua memiliki karakteristik lebih kuat dan tebal dibandingkan jenis kain lain, yang ketiga jenis kain yang paling populer untuk membuat seragam lapangan, yang keempat memiliki banyak jenis yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Kekurangannya yaitu harga yang lebih mahal karena mengandung lebih banyak katun. Selain itu, bahan ini susah dicari sehingga kami hanya mempunyai supplier bahan ini yang berasal dari luar negeri. Ini merupakan contoh gambar dari kain Japan Drill dengan model jumpsuit. Lanjut. Ini merupakan harga referensi bajunya. Lanjut. Lalu ada bahan sepatu rubber, sol, dan karet. Kelebihannya yaitu yang pertama, seluruh bagian terbuat dari karet. Yang kedua, anti air. Ketiga, karet mempunyai kelebihan lebih kuat. Keempat, harganya lebih murah. Kelima, lentur daripada bahan lain. Keenam, biasanya di samping sol ditambah dengan jahitan yang dilem dan dipres. Lalu selain itu, sol dan bahan ini juga tidak ada kadar expired-nya. Kekurangannya yaitu
lebih licin dibandingkan sol bahan lain, dan lebih berat. Bahan sepatu TPR, termoplastik rubber, sol dan kulit. Kelebihannya yaitu, pada bagian atas campuran dari kulit sintetis dan TPR, pada bagian dalam terdapat pelapis lembut untuk mencegah lecet dalam pemakaian yang lama. Bahan ini adalah campuran dari rubber dan plastik. Lebih keset jika digunakan di tempat yang ada airnya, anti air, lebih ringan. Sol dengan jahitan yang dilem dan press, kekurangannya kurang elastis dan harganya mahal. Ini merupakan referensi harga bahan bakunya. Lalu ini juga sama referensi harga bahan bakunya. Ini referensi harga pasarnya. Lanjut oleh Aci. Ya, untuk detail BB dan TKL seragam 1 ini dengan pertama biaya sepatu safety dalam 1000 pieces. Biaya bahan bakunya itu adalah 77.800. Untuk TKL adalah 4 juta. Dan biaya bahan baku per unitnya itu adalah Rp162.624. Yang kemudian ada pelindung kepala dengan harga jual per unitnya ada Rp83.727 dengan biaya bahan baku Rp20.000 dan TKL Rp4 juta. Kemudian ada sarung tangan dengan harga jual per unit Rp83.727 dengan biaya bahan baku ialah Rp20.000 dan TKL-nya ialah Rp4 juta. Selanjutnya ada celana panjang dengan harga jual per unitnya itu Rp96.012 dengan biaya bahan baku Rp29.000 dan TKL-nya itu ialah Rp4 juta. Kemudian ada kemeja lengan panjang dengan harga jual per unit Rp96.012 dengan biaya bahan baku Rp29.000 dan TKL-nya ialah Rp4 juta. Yang terakhir ialah kemeja lengan pendek dengan harga jual per unit Rp96.012 dengan biaya bahan baku Rp29.000 dan TKL-nya ialah Rp4 juta. Total untuk satu set unit ini ialah Rp618.113. Untuk detail spesifikasinya, pilihan yang pertama ialah Rp618.113 per setnya. Yang pertama ini bisa memenuhi customize, kemudian dengan jangka waktu penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 4 bulan. Dan yang terakhir ialah kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi seragam standar. Untuk detail BB dan TKL seragam yang kedua ialah yang pertama biaya sepatu safety dengan 1000 pieces. Harga jual per unitnya ialah Rp234.707 dengan biaya bahan baku Rp100.000 dan TKL-nya ialah Rp4 juta. Yang kedua ialah pelindung kepala dengan harga jual per unit Rp125.507 dengan biaya bahan baku Rp20.000 dan TKL-nya ialah Rp4 juta. Yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan ini harga jual per unitnya ialah Rp129.602 dengan biaya bahan baku Rp23.000 dan TKL-nya ialah Rp4 juta. Yang keempat adalah celana panjang dengan harga jual per unit Rp147.347 dengan biaya bahan baku Rp36.000 dan TKL-nya ialah Rp4 juta. Yang kelima adalah kemeja lengan panjang dengan harga jual per unitnya Rp147.347 dengan biaya bahan baku Rp36.000 dan TKL-nya Rp4 juta.
Kemudian ada kemeja lengan pendek dengan harga jual per unit Rp147.347 dengan biaya bahan baku Rp36.000 dan TKL-nya adalah Rp4 juta. Total harga jual per unitnya ialah Rp931.860. Untuk spesifikasi harga jual pilihan yang kedua ini adalah Rp931.860 per setnya. Pertama, tidak bisa customize atau mempertimbangkan waktu. Yang kedua, dengan jangka waktu penyelesaian dapat cepat, yaitu 2,5 bulan. Yang ketiga ialah kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi seragam memiliki kualitas yang bagus. Perbandingan spesifikasi dan HPP. Untuk HPP yang pertama, menyediakan harga jual yang lebih murah dan terjangkau. Yang kedua ada menyediakan sistem customize untuk pembuatan satu set seragam. Yang ketiga adalah pembuatan baju lebih lama dikarenakan sistem customize. Yang keempat adalah bahan baku dari setiap komponen berkualitas standar. Untuk HPP yang kedua ada pertama, menyediakan harga jual yang sesuai dengan kualitas. Yang kedua, menyediakan sistem M, S, L, XL, dan XXL. Yang ketiga adalah pembuatan baju dengan jangka waktu lebih cepat. Yang keempat adalah bahan baku dari setiap komponen berkualitas tinggi. Akan dilanjut oleh Ibu Syifa. What our clients say. I have been more than satisfied with Sri Rezeki Isman, loyalty, creativity, detail, took knowledge, and innovative ability to design a uniform and exactly to fit my needs and desires. I am very satisfied and have been a customer since that first meeting. Karen Lin, Head of Procurement, PT Indofood. We never have any complaints about the excellent quality of their products and we always receive great customer service. Ahmad Sutanto, Head of Procurement PT Mayora. Lanjut. Bahan produksi kita sudah tersebar di seluruh dunia, mulai dari benua Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Kalian bisa menemukan kita di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, lalu dengan email srirezekiisman@gmail.com, nomor telepon, sosial media, Facebook maupun Instagram yang tertera. Sekian dari presentasi kelompok seller. Boleh dilanjut ke moderator. Terima kasih kepada pihak seller sudah memaparkan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dengan peraturan yang akan saya bacakan, pertama, kesempatan tanya-jawab kita laksanakan dengan 2 termin. Setiap termin kami buka 3 pertanyaan, dan setiap pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Kedua, waktu tanya-jawab kami batasi 15 menit. Dan terakhir, selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang. Sesi tanya-jawab saya mulai. Dipersilakan bagi audiens yang ingin bertanya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alvin Rizky dari kelompok buyer. Apakah perusahaan kami perlu membeli APD di perusahaan Bapak?
Bagaimana kelompok seller? Apakah sudah memahami pertanyaannya? Sudah. Silakan untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih atas moderator. Dan untuk pertanyaannya itu ialah dan untuk jawabannya itu adalah semua bahan baku yang digunakan untuk produksi kami dari supplier yang terpercaya, Pak. Dan untuk kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Serta harga yang kami berikan jauh di bawah pasaran, Pak. Sehingga selain dapat memenuhi kebutuhan seragam di perusahaan Bapak, juga bisa meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan Bapak. Bagaimana penanya? Apakah sudah sesuai? Oke, baik. Kalau seperti itu, betul sekali. Perusahaan kami cocok dengan perusahaan Bapak. Baik. Untuk kelompok bayar ataupun seller, adakah yang ingin bertanya? Bagaimana jika ternyata ada kerusakan barang yang kami terima dari perusahaan Bapak? Bagaimana pihak seller? Apakah memahami pertanyaan? Ya, baik. Silakan untuk menyampaikan jawabannya. Kami yakin sekali, Pak, bahwa di perusahaan kami tidak akan mengirim barang yang rusak atau terkena reject maupun yang cacat. Karena jika terdapat barang yang reject, sudah kami pisahkan, Pak. Bagaimana penanya? Apakah sudah sesuai? Oke, Pak. Baik, terima kasih. Berarti barang dan kualitasnya sudah pasti terjamin aman ya, Pak? Sebelum dikirim ke perusahaan kami. Ya, betul sekali, Pak. Oke, baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Dengan harga tersebut, apakah produk yang dijual sudah memenuhi permintaan kami dalam satu set? Bagaimana untuk kelompok seller? Sudah memahami pertanyaannya? Oke, sudah paham? Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, jadi dalam permintaan tersebut, Bapak ingin di harga 520, namun kami bisa membagi harga tersebut jika minimal pembeliannya 1.300 dan jangka waktunya 4,5 bulan. Bagaimana tanggapan dari pihak buyer? Untuk menyanggah, untuk jangka waktu selama itu sepertinya perusahaan kami tidak bisa menunggu karena waktu yang kami butuhkan itu hanya sekitar 2,5 bulan untuk melengkapi APD yang kita butuhkan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Karena termin 1 sudah selesai, kita akan berlanjut di termin 2. Apakah dari pihak buyer ataupun seller ada yang ingin dinegosiasikan kembali? Baik, izin bertanya ya saya. Bagaimana jika harga 520 dengan pembelian 1.100, Pak? Apakah Bapak setuju dengan penawaran harga saya? Bagaimana tanggapan dari pihak seller? Baik, cukup jelas pertanyaannya. Ya, silakan untuk Ya, terima kasih. menunjukkan tanggapannya. Untuk setuju apa bisanya, kami masih belum bisa setuju dan masih belum bisa, Pak. Jika Bapak tetap ingin jangka waktu dalam waktu 2,5 bulan, Bapak bisa ambil set pilihan kedua kami. Atau Bapak dapat di harga 520, namun set yang Bapak dapatkan hanya 5 item, tanpa kemeja lengan pendek. Bagaimana, Pak? Bagaimana tanggapan dari pihak buyer? Oke, baik.
terima kasih. Bisa saja ya saya untuk menambahkan budget, tapi apakah bisa? Apakah dapat dengan jangka waktu 2,5 bulan itu selesai, Pak? Kembali lagi dengan pihak seller, apakah sudah sesuai? Iya. Baik, karena dalam jangka waktu 2,5 bulan dengan budget yang kira-kira 520, namun memilih 5 item tanpa kemeja lengan pendek, itu termasuk pilihan pertama. Dan jangka waktunya menjadi 3,5 bulan. Begini Pak, bagaimana jika Bapak tambahkan budget Bapak agar jangka waktunya dapat menjadi 2,5 bulan? Silakan tanggapan dari pihak bayar bagaimana? Oke, baik. Jika saya tambahkan budget ya, apakah bisa ditukar gitu dengan pilihan kedua? Namun kalau kualitasnya bisa dikurangi saja gitu, Pak. Silakan jawaban dari pihak seller disampaikan. Mohon maaf, Bapak Haikal masih di mute. Ya, mohon maaf. Terima kasih moderator. Baik. Untuk itu perusahaan kami tidak bisa. Mengapa? Dikarenakan perusahaan kami hanya menjual kualitas yang terbaik saja, Pak. Oke, baik. Untuk pihak bayar bagaimana tanggapannya? Oke, kalau seperti itu bagaimana tetap saya tambahkan ya budgetnya. Saya naikkan menjadi 650 per set, namun kembali dengan 5 item tanpa apa tadi Pak? Kemeja lengan pendek ya, kalau tidak salah. Dan sepatu pada pilihan kedua, serta jangka waktu yang kami minta yaitu tidak lebih dari 2,5 bulan. Bagaimana Bapak? Bagaimana pihak seller? Apakah sudah sesuai? Ya, baik. Terima kasih. Setelah kita berdiskusi, jika seperti itu, Bapak bisa dapatkan di perusahaan kami, dan untuk tambahan dalam permasalahan biaya ongkos kirim, tidak usah Bapak pikirkan, sudah termasuk ke dalam list budget Bapak yang Bapak tawarkan. Bagaimana Pak? Oke, baik. Boleh dilanjut, moderator? Terima kasih. Dari pihak bayar bagaimana tanggapannya? Apakah ada yang ingin dinegosiasikan kembali? Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya cukup ya. Kita sudah mendapat poinnya. Menurut saya cukup dan setuju untuk harga tersebut dari perusahaan Bapak Haikal. Baik, kelompok seller, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit kata atas terima kasih banyak atas kerjasamanya dalam negosiasi ini. Semoga dalam negosiasi ini pihak perusahaan Bapak dan perusahaan kita bisa selalu menjunjung tinggi kejujuran, kerjasama, dan tentunya sejahtera untuk perusahaan kita. Baik, untuk itu saya ingin menyimpulkan beberapa yang kita tulis. Di sini kami akan mempersiapkan 1.000 unit per APD dengan harga jual yaitu 550 per set yang telah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan kami bersama. Baik, terima kasih banyak atas pemilihan APD di perusahaan kami dan terima kasih telah mempercayai perusahaan kami. Dengan ini kita sama-sama setuju ya Pak ya dan sepakat. Baik, kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk pihak bayar dan seller. Untuk sesi tanya jawab mungkin saya akan tutup.
Dan demikian tadi diskusi mengenai negosiasi pengadaan kelengkapan APD bagi PT Unilever Indonesia. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diperoleh kesimpulan bahwa hasil negosiasi ialah win-win solution berupa pembelian APD sebanyak 1.000 unit dengan harga 650.000 per set, namun tidak menggunakan kemeja lengan pendek dan sepatu yang terdapat di pilihan kedua, dengan jangka waktu 2,5 bulan. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri applause untuk semuanya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.